Ya, ini kan hebatnya Indonesia. Jadi cuman di Indonesia aja orang mau kerja rela mengeluarkan uang banyak. Padahal orang tujuannya buat harusnya bekerja untuk menghasilkan uang kan. Tapi kalau di Indonesia malah mengeluarkan uang dulu kan. Itu kan fenomena yang lucu. Ya agak berbeda dong. Kalau masuk SMA kan bukan untuk menghasilkan uang. Masuk SMA, masuk perguruan tinggi itu kan untuk belajar. Kebanyakan mengeluarkan uang kan. Tapi di mana-mana orang bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi kalau mengeluarkan uang untuk mengeluarkan uang kan aneh kan. Di negara-negara lain kalau namanya orang bekerja itu ya nggak ada kursus-kursusannya, nggak ada bimbelnya kan gitu. Jadi ini sebetulnya kalau saya melihat ini adalah bagaimana orang mengkapitalisasi, mengkomersialisasi sebetulnya kondisi pekerjaan Indonesia yang masih didorong itu semua orang cerita mau jadi PNS kan. Padahal begitu banyak profesi lain, begitu banyak status pekerjaan lain yang harusnya didorong untuk diambil oleh semua masyarakat Indonesia. Sekarang kalau semua orang mau jadi PNS, yang non PNS-nya gimana? Dan kenapa sih semua orang harus jadi PNS? Ini kan sebetulnya PR besar di dunia pendidikan ya kan. Nah semua itu kuncinya di pembangunan SDM. Itu yang kita lemah. Coba kalau sudah dari kecil itu dikembangkan, kalau memang begitu banyak profesi lain yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini butuh SDM yang mau mengembangkan Indonesia kan. Indonesia nggak butuh PNS kan. Ya itu kan yang harusnya didorong untuk ada dari kecil punya cita-cita. Baik, sama aja kan kalau kita bicara aparat negara kan harusnya jadi gini loh, harusnya mau jadi ASN ataupun aparatur bersenjata, aparatur non sipil negara itu yang harus diutamakan adalah pengabdiannya pada negara, bukan urusan perut, bukan urusan kekayaan kan, bukan urusan kesejahteraan. Nah, cuman kan di Indonesia malah kebalik kan gitu. Orang merasa yang aman itu menjadi ASN, menjadi aparatur non sipil negara kan. Jadi menganggap itulah tujuan kan. Padahal harusnya menjadi aparatur negara itu bukan tujuan. Menjadi aparatur negara itu adalah pengabdian. Jadi ini yang bagian kalau Pak Jokowi serius dengan pembangunan SDM, hal-hal yang seperti ini harus ditertibkan, harus diluruskan. Kalau saya memulainya justru kita harus tanamkan dari kecil, dari dunia pendidikan tadi. Kalau cita-cita sebagai aparatur negara, itu bukan urusan perut, bukan urusan kesejahteraan, tapi urusan pengabdian kan begitu. Kalau kamu mau jadi kaya, jangan jadi aparatur negara. Kalau kamu mau jadi kaya, jadilah pengusaha, jadilah selebritis kan begitu. Masing-masing punya jalan sendiri kan begitu. Karena kalau jadi aparatur negara tujuannya mau jadi kaya kan udah keliru, ya kan? Tapi orang Indonesia menganggap itu lumrah kan. Orang punya jabatan di pemerintah itu pasti kaya. Nah itu kan udah sangat keliru ini.
dan itu dibiarkan. Itu harusnya justru caranya bukan represif kan gitu. Jadi bukan terus kursus-kursus ini dilarang terus. Justru kalau mau berkembang itu dari dunia pendidikan, anak-anak kita memang dibina untuk mereka punya pandangan yang benar terhadap. Jadi boleh bercita menjadi arah negara, tapi bagi mereka yang memang mau ngabdi buat negara, bukan mereka yang mau menggerogoti negara ini. Jadi ibaratnya orang itu kalau jadi aparatur negara itu adalah orang yang menjadi penyumbang darah, memberikan transfusi darah supaya negara ini tetap hidup. Jangan jadi lintah yang nyedot darah kan gitu. Itu menurut saya solusi yang memang jangka panjang tapi harus dilakukan. Kalau kita bicara jangka pendek, cuman bicara misalnya menutup kursus-kursus itu, melarang ini, susah. Malah di Indonesia itu semakin dilarang, semakin berkembang kan begitu. Itu sih pandangan saya.